Sudah. Oke, mungkin langsung saja saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Kakak Astria Ciantina Rahayu selaku pemateri pada sore hari ini, yang kami hormati Saudara Billy Nathaniel selaku General Coordinator Aspire College ID, yang kami hormati seluruh pengurus Aspire College ID di tempat, serta seluruh mente Aspire College ID yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring dalam acara Fight Your Dream with Aspire College sore hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Nah, teman-teman, karena tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Haira Yusnia Farosi dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, selaku Master of Ceremony pada sore hari ini yang akan memandu jalannya webinar pada hari ini. Sebelum itu, izinkan saya membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah sambutan oleh General Koordinator Aspire College, Saudara Billy Nathaniel. Yang ketiga adalah perkenalan narasumber. Keempat, pemaparan materi oleh narasumber Saudari Astria Ciantina Rahayu dan Divisi Program Aspire College ID yang akan dibawakan oleh Saudara Raka dan Saudara Zia. Yang kelima yaitu sesi tanya-jawab, dan yang terakhir adalah sesi penutupan dilanjutkan dengan dokumentasi. Baik, mungkin langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita membuka acara pada sore hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah cukup. Baik, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Saudara Billy Nathaniel selaku General Koordinator Aspire College. Kepada Saudara Billy, kami persilahkan. Halo, suaraku udah terdengar dengan jelas belum ya? Sudah. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Em, Mungkin pertama-tama ini aku pengen tahu kabar teman-teman semuanya. Gimana nih teman-teman kabarnya? Oke, mungkin nanti bisa nge-react melalui emote ataupun chat di kolom Zoom ya teman-teman. Nah, mungkin di bulan yang penuh keberkahan ini, semoga teman-teman masih tetap semangat dan juga tak kenal lelah untuk belajar demi mempersiapkan perguruan tinggi yang teman-teman impikan seperti itu. Nah, tak lepas puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang luar biasa ini sehingga kita bisa melakukan onboarding di acara Aspire College Indonesia di batch pertama ini. Nah, mungkin teman-teman di sini masih bingung nih, bingung atau penasaran atau ini tuh sebenarnya Aspire College tuh apa sih? Ini tuh tujuannya tuh seperti apa kayak gitu. Nah, di sini aku akan menjelaskan Aspire College merupakan komunitas di mana Aspire College ini dibentuk oleh 15 mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada. Baik itu dari berbagai fakultas maupun jurusan seperti itu. Nah, Aspire College ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih inklusif dan juga berkeadilan untuk anak-anak Indonesia terkhususnya, supaya mereka yang sekiranya kurang informasi, kurang bimbingan, dan juga kurang motivasi dalam meraih pendidikan yang lebih tinggi, mereka dapat termotivasi seperti itu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, nanti semisal teman-teman mau bertanya seperti itu, dipersilahkan. Nah, di sini em, saya bakal em, menyambut dengan hangat teman-teman semuanya. Jadi total pendaftar dari seluruh Indonesia ini ada 31 menti. Dan
Ini tersebar di 7 provinsi di Indonesia, kayak gitu. Nah ini, mmm, apa ya, ini suatu awal yang baik, menurut saya dan juga teman-teman, karena Aspire College baru dibentuk 1 bulan yang lalu dan kami sudah menjalankan program ini dan kedepannya harapannya dapat, lebih banyak lagi teman-teman dari seluruh Indonesia, seperti itu. Nah, Aspire College ini terdapat 2 program utama, yang pertama itu mentoring dan juga yang kedua itu webinar. Mentoring ini mempunyai tujuan untuk membimbing teman-teman semuanya untuk, mendaftar ataupun untuk, mengawasi teman-teman semuanya dalam mempersiapkan tes SNBT, mulai dari nanti, pemilihan jurusan, kemudian nanti sampai tes SNBT supaya teman-teman semuanya yakin dengan jurusan maupun fakultas dan juga universitas yang teman-teman semuanya impikan. Dan juga webinar itu sebagai sarana untuk memberikan informasi terkait dunia perkuliahan, baik itu terkait, bagaimana keseharian di dunia perkuliahan, kemudian informasi terkait beasiswa, dan juga, yang lainnya kayak gitu. Nah, mmm, Aspire College ID percaya bahwa perjalanan ini nih bukan sekedar, mendapatkan akses untuk meraih perguruan tinggi, tetapi juga membangun komunitas yang saling mendukung dan berbagi ilmu. Jadi teman-teman, sebetulnya manfaat ini harapannya tidak hanya dirasakan oleh teman-teman menti, tapi juga pengurus yang nantinya mempunyai pengalaman untuk mengadakan suatu program seperti itu. Dan semoga, inisiatif ini dapat memberikan, dampak yang lebih besar bagi dunia pendidikan di Indonesia pada khususnya. Dan akhir kata, aku mau ngucapin tetap semangat teman-teman semuanya dalam menjalankan program di Aspire College maupun di dunia, pendidikan teman-teman semuanya, baik itu yang masih SMA maupun yang, gap year seperti itu. Nah, nanti teman-teman semisal ada pertanyaan lebih lanjut, jangan sungkan, jangan ragu, jangan malu untuk bertanya kepada, seluruh pengurus di Aspire College Indonesia. Kami bakal terbuka secara luas untuk membimbing teman-teman semuanya, seperti itu. Nah, mungkin akhir kata, seperti itu dan mungkin aku ada satu quotes yang ini, apa ya, terkait pendidikan seperti itu. Jadi, pendidikan merupakan jembatan untuk masa depan teman-teman semuanya. Mereka yang bersiap di hari ini akan mendapatkan jalan kesuksesan di masa yang akan mendatang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Billy atas sambutannya. Semoga acara ini berjalan dengan lancar sampai nanti penghujung acara. Oke, teman-teman, mungkin langsung saja memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi utama, di mana ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Saudari Astria Giantina Rahayu. Mungkin kami sudah terhubung dengan Kak Astria. Halo Kak Astria. Halo Kak, selamat sore. Halo, selamat sore Kak. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik nih Kak. Ini kalau misalkan kakaknya sendiri Alhamdulillah. gimana nih kabarnya? Alhamdulillah dari kami juga sangat baik. Oke, Kak Astria, mungkin aku sedikit meminta izin untuk menceritakan latar belakang Kak Astria ya, Kak. Oke, teman-teman, jadi Kak Astria Giantina Rahayu ini adalah mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, di mana terdapat beberapa pencapaian terbaik beliau nih. Yang pertama ada Duta Anti Naksa UGM tahun 2024, yang kedua ada Fasilitator UGM Residen tahun 2024, dan juga konten kreator PTN. Waduh, pastinya Kak Astria ini punya banyak sekali informasi yang akan disampaikan atau akan sharing kepada teman-teman Mente ya Kak. Oke, mungkin bisa langsung saja Kak Astria. Untuk sesi kali ini kami serahkan sepenuhnya kepada Kak Astria. Dipersilakan Kak. Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya. Oke, sebelum dimulai, tadi saya sudah diperkenalkan oleh Kak Kaira ya. Iya.
Ya, oke. Teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Astria Giantina Rahayu, biasa dipanggil Astri. Nah, kesempatan yang luar biasa pada sore hari ini diberi kesempatan untuk membersamai teman-teman di Aspire College. Dan sebelumnya, sepertinya saya sudah menitipkan PPT ya Kak kepada teman-teman panitia. Mungkin bisa langsung dibantu untuk share screen. Kak mungkin sedang dalam proses ya Kak. Ini mungkin sambil menunggu nih, Kak Astri untuk saat ini lagi di mana nih Kak kira-kira? Kebetulan saat ini sedang ada di asrama karena kebetulan saya asrama ya, bukan ngekos. Jadi ya ini lagi santai aja di asrama. Oke. Gimana Kak? Puasanya lancar nggak Kak kira-kira untuk hari ini? Alhamdulillah lancar dan dari awal juga Alhamdulillah. lancar sampai hari ini. Kalau kakak gimana nih? Alhamdulillah hari ini sangat alhamdulillah puasanya lancar dan excited juga Kak untuk acara Aspire College pada acara pertama nih Kak langsung bertemu dengan Kak Astria. Wah, terima kasih ya Kak dan teman-teman panitia karena sudah mempercayai saya untuk membersamai di kegiatan yang pertama nih dari Aspire College ini. Jujur aku happy banget karena kemarin dikontakkan sama teman-teman aku kayak oh menarik nih gitu kan dan kebetulan lagi free juga di hari ini jadi kayaknya bisa nih untuk membersamai teman-teman dan saya excited banget dari tadi. Oke. Mungkin Kak Astria pasti punya banyak. Oh, maaf Kak, ini sepertinya share screen-nya sudah bisa dimulai. Mungkin langsung saja Kak. Oke, terima kasih teman-teman panitia. Oke, jadi sore hari ini kita akan membahas terkait dengan Fake Your Dream, di mana pasti teman-teman itu punya yang namanya impian, punya yang namanya mimpi dan pencapaian selama hidup di dunia ini. Oke, next. Oke, teman-teman. Jadi, mimpi yang saya maksud di sini itu seperti kayak di pendidikan, teman-teman. Mungkin teman-teman tidak asing dengan beberapa kalimat yang saya tampilkan, di mana kalimatnya itu berkaitan dengan kenapa sih kita harus kuliah, lalu kenapa kuliah itu menjadi jalan utama untuk menuju kesuksesan, terus seberapa penting sih kuliah itu sendiri. Nah, jadi teman-teman sebenarnya terkait dengan penting atau tidak pentingnya kuliah itu tergantung dari mana kita memandang kuliah itu sendiri. Perspektif saya memandang bahwa kuliah itu memang menjadi salah satu ya teman-teman, salah satu jalan untuk menuju kesuksesan. Bukan berarti menjadi jalan satu-satunya, melainkan salah satunya. Mengapa demikian? Karena teman-teman beberapa alasan itu tuh memang hanya didapat di dunia perkuliahan saja, tidak melalui dunia sekolah yang lain, misalkan kayak SMA. Karena tentu teman-teman SMA dengan dunia perkuliahan itu adalah dunia yang berbeda, di mana kalau di jenjang perkuliahan kita tuh mempelajari hal-hal yang tidak kita pelajari selama masa SMA. Boleh selanjutnya? Oke, teman-teman. Ini beberapa alasan yang saya rangkum dari beberapa informasi yang saya dapatkan, yaitu yang pertama adalah membuka peluang karir lebih baik. Nah, memang teman-teman bukan berarti ketika kita tidak kuliah itu tuh kita tidak mendapatkan peluang karir yang lebih itu tidak. Akan tetapi dengan kita berkuliah, peluang untuk karir yang lebih baik itu semakin besar. Karena ketika kita menyelesaikan pendidikan tinggi, seseorang itu akan mendapat dan memperoleh kompetensi dan kualifikasi diri yang lebih baik nih. Nah, jadi kita dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan posisi yang lebih baik nih. Mungkin teman-teman tuh tidak asing sama beberapa lowongan pekerjaan itu minimal S1 gitu kan, minimal dari jurusan ini dan ada beberapa pekerjaan yang memang harus diisi oleh orang-orang yang unggul di bidang tersebut. Misalkan kayak kedokteran nih, kan bener-bener harus dari mahasiswa kedokteran kan teman-teman. Terus juga kayak beberapa
pertambangan perusahaan di Indonesia itu harus diisi oleh teman-teman dari teknik yang memang relevan dengan pekerjaan tersebut. Itulah kenapa yang dimaksud di sini tuh kuliah itu bisa membuka peluang karir kita tuh lebih baik lagi, teman-teman. Dan menjadi salah satu jalan juga nih untuk kayak kita tuh bisa melewati beberapa tangga dengan cara kita berkuliah. Lalu yang kedua itu bisa memperluas jejaring sosial dan profesional. Nah, teman-teman tidak bisa kita pungkiri bahwa di dunia perkuliahan itu kan kita akan bertemu dengan teman-teman dari Sabang sampai Merauke, terus juga kita ketemu sama dosen-dosen, sama kakak tingkat, dan juga relasi-relasi yang itu tuh bisa kita dapatkan hanya di dunia perkuliahan, teman-teman. Karena beberapa privilege yang didapatkan nih dari dunia perkuliahan itu kan membantu kita untuk memperluas jejaring sosial kita, relasi-relasi kita, terutama nanti nih teman-teman kalau misalkan udah kuliah, itu tuh gabung di BEM atau di organisasi dan kepanitiaan yang ada di kampus. Itu tuh bisa membuat kita tuh memiliki relasi-relasi yang lebih banyak lagi. Nah, selanjutnya itu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Mungkin teman-teman pernah melihat di TikTok atau di sosial media lainnya terkait dengan perbedaan pola pikir teman-teman di perkuliahan itu seperti apa. Kenapa? Karena tidak asing bagi kita mendengar bahwa lingkungan itu mempengaruhi pola pikir seseorang. Mengapa demikian? Karena teman-teman, ketika kita berada di lingkungan akademis, seperti di dunia perkuliahan, terus kita bertemu dengan teman-teman yang memang tujuan utamanya adalah untuk lulus nih, misalnya kayak saya kan kuliahnya di psikologi. Nah, saya berteman dengan teman-teman satu jurusan yang memiliki visi dan misi yang sama, yaitu bisa lulus sebagai sarjana psikologi. Nah, otomatis daya saing yang di dalam sebuah pertemanan selama masa perkuliahan ini membentuk saya untuk mampu berpikir kritis dan kreatif. Kenapa? Karena bidang ilmu yang kita tekuni dan teman-teman yang kita temui itu tuh mengubah cara pandang kita terhadap sesuatu, apapun itu teman-teman. Kenapa? Karena semakin kita berada di lingkungan yang akademik, itu tuh pola pikir kita tuh semakin kritis. Nah, mungkin teman-teman bisa merefleksikan terkait dengan bagaimana sih orang yang akademiknya tuh sangat bagus dan terjaga, itu tuh pola pikir dan juga nada bicara serta tingkah lakunya tuh bisa kita lihat berbeda gitu. Atau mungkin kalau teman-teman mohon maaf ya teman-teman ada beberapa oke. Mungkin kalau teman-teman bisa rasakan nih, kalau misalkan mahasiswa-mahasiswa itu kayak demo gitu kan. Mahasiswa-mahasiswa demo itu kenapa yang banyak jumpa itu adalah mahasiswa banget nih, yang dijadikan pintu untuk menyuarakan suara rakyat. Karena mahasiswa itu dianggap mampu menyampaikan aspirasi-aspirasi dengan cara yang baik gitu. Nah, selanjutnya tuh ada meningkatkan daya saing di era globalisasi nih teman-teman. Apa sih maksud daya saing di era globalisasi ini? Jadi, di era globalisasi yang saat ini, persaingan di dunia kerja itu kan semakin ketat kan teman-teman. Di mana menyelesaikan pekerjaan tinggi itu dapat menjadi keunggulan tersendiri nih dalam bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Karena teman-teman, seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dan dapat memperoleh peluang karir yang lebih baik. Nah, ini tuh berkaitan dengan yang saya sampaikan sebelumnya, teman-teman, di mana ada beberapa pekerjaan atau job yang harus banget diisi oleh individu yang berkompeten di bidang tersebut. Tidak bisa diisi oleh sembarangan jurusan gitu kan. Karena teman-teman yang kuliah saja itu tuh masih memiliki peluang untuk bisa mengerjakan suatu pekerjaan yang spesifik gitu lah. Akan tetapi dengan cara kita berkuliah, paling tidak kita tuh mempunyai peluang untuk mengisi job-job yang lain yang relevan dengan yang bisa kita kerjakan gitu, teman-teman. Next. Oke, nah sebenarnya teman-teman, alasan kenapa kuliah dan tidak kuliah itu tuh berkaitan dengan tujuan hidup yang jelas. Karena yang pertama, teman-teman, kita harus tahu nih, kita hidup untuk apa? Apa pencapaian yang ingin kita capai? Apa pencapaian yang ingin kita wujudkan? Nah, gini teman-teman. Jadi,
kita hidup untuk apa itu dalam artian semasa kita hidup pasti teman-teman tak asing lagi sama yang namanya, oh aku pengen jadi anak UGM, aku pengen jadi anak UI. Itu kan sebuah pencapaian ya teman-teman. Tanda kutip adalah pencapaian yang ingin kita capai. Jadi paling tidak kita tuh punya tujuan teman-teman dalam hidup kita. Sekecil apapun tujuan itu adalah tujuan hidup teman-teman. Tujuan hidup itu tuh mempengaruhi jalan hidup yang akan kita ambil. Contoh, kayak tadi yang saya contohkan, saya punya pencapaian di mana saya ingin sekali menjadi mahasiswa UGM. Pencapaian tersebut kan mempengaruhi jalan hidup yang saya ambil. Mengapa demikian? Demikian karena ketika saya ingin jadi mahasiswa UGM, tentu ada beberapa jalan yang harus saya ambil. Contohnya, semasa SMA saya harus memperbaiki nilai. Kenapa? Karena salah satu cara untuk bisa masuk UGM itu lewat jalur SNBP. SNBP itu harus menggunakan nilai yang bagus. Semasa SMA saya harus memperbaiki nilai saya dan itu mempengaruhi cara belajar saya selama SMA dan juga mempengaruhi selama SMA tuh saya ngapain aja. Apakah saya hanya sebatas kuliah sekolah pagi pulang sore gitu kan enggak, pasti diimbangi sama lomba, terus diimbangi sama prestasi-prestasi yang lain yang sekiranya bisa mendukung pencapaian yang ingin saya capai gitu teman-teman. Nah, lalu yang kedua tuh kita hidup untuk siapa. Nah, ini tuh berkaitan banget dengan apa yang ingin kita capai. Siapa yang ingin kita banggakan teman-teman? Siapa yang ingin kita lihat senyumannya? Orang terdekat itu adalah kedua orang tua kita. Kenapa? Karena pada dasarnya orang tua tuh pasti ingin yang terbaik untuk anaknya, apalagi melihat anaknya tuh sukses. Nah, paling tidak bagi anak tuh ya dalam artian kita bisa membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua kita walaupun menurut kita tuh hal kecil. Karena hal kecil bagi kita tuh bisa saja hal besar bagi kedua orang tua kita. Kayak misalkan teman-teman yang tadinya bermimpi masuk UI, masuk UGM, atau kampus-kampus top lainnya, ketika teman-teman berhasil, itu tuh menjadi suatu kebanggaan untuk kedua orang tua. Jadi kita tuh harus punya seseorang yang ingin kita lihat senyumannya gitu teman-teman. Nah, terakhir itu ada kita hidup ingin seperti siapa. Siapa sih seseorang yang bisa memotivasi kita? Kita ingin kuliah di mana tuh seperti siapa gitu. Ini tuh dalam artian seperti teman-teman memiliki role model atau seseorang motivator itu bebas siapa saja itu ruang lingkupnya tidak dibatasi teman-teman. Misalkan teman-teman tuh sangat mengidolakan Mayudi Ayunda, terus Najwa Shihab, lain sebagainya. Yang penting motivator yang bisa memotivasi teman-teman nih untuk bisa mencapai pencapaian yang ingin dicapai tadi. Jadi memang kita tuh harus memiliki role model, teman-teman. Karena pada dasarnya ketika kita memiliki role model, kita tuh makin tahu nih, kita harus seperti apa supaya kita bisa menyamaratakan nih diri kita dengan seseorang yang kita jadikan motivator itu tadi gitu teman-teman. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman nih yang saat ini eh, belum sadar kalau ternyata sudah ada 3 hal di hidup teman-teman seperti ini tuh coba sekarang direfleksikan. Oh iya ya aku pengen masuk UI gitu. Aku pengen masuk UGM berarti aku udah punya poin yang pertama nih kita hidup untuk apa? Oke aku sudah punya nih. Terus yang kedua, oh aku pengen masuk UI itu biar orang tua aku bangga sama aku. Oke, berarti kita udah ada poin yang kedua, yaitu kita hidup untuk siapa. Lalu yang ketiga, oh iya ya aku mengidolakan Maudy Ayunda karena beliau ini cerdas, terus wanita yang sangat mandiri dan berkompeten di dunia gitu. Oh berarti aku memiliki role model nih, berarti aku sudah berada di poin yang ketiga gitu teman-teman. Oke, next. Nah, teman-teman, ini berkaitan dengan jalur masuk kuliah, teman-teman. Tadi kan teman-teman sudah mengenal terkait dengan pencapaian yang ingin dicapai, yaitu misalkan masuk UGM. Nah, itu kan pasti ada jalur-jalur masuk kuliahnya kan, teman-teman. Nah, di sini tuh yang pertama ada SNBP. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dan pasti tidak asing dengan jalur SNBP ini, karena di awal sudah saya mention. SNBP ini seleksi nasional berdasarkan prestasi, umumnya menggunakan nilai rapot, teman-teman. Selain rapat itu juga bisa prestasi seperti lomba olimpiade nasional, terus juga ada
bidang-bidang lainnya yang non-akademik juga bisa dilampirkan di SNBP ini. Kebetulan saya masuk UGM jalur SNBP teman-teman. Jadi beberapa yang saya lampirkan itu adalah nilai-nilai raport dari semester 1 sampai semester 5 selama SMA. Lalu juga beberapa prestasi akademik, yaitu Olimpiade Nasional, itu gold medal, itu di sosiologi, bidang sosiologi tahun 2022. Terus selanjutnya saya juga melampirkan sertifikat FALP IPB University, itu tuh kayak kegiatan kepemimpinan tingkat nasional yang diadakan oleh Institut Pertanian Bogor, dan pada saat itu saya menjadi salah satu peserta terbaik di FALP IPB dan saya cantumkan juga. Nah, terakhir itu saya mencantumkan sertifikat ketua OSIS. Nah, sebenarnya teman-teman, sertifikat-sertifikat yang dilampirkan ini itu adalah sertifikat yang bisa disesuaikan dengan prodi dan juga pencapaian yang teman-teman miliki selama sekolah. Jadi beberapa sertifikat itu tuh memang harus relevan dengan program studi ataupun jurusan yang teman-teman ambil gitu. Kenapa? Karena ketika ada sertifikat itu poin plusnya tuh ada, walaupun hingga saat ini belum ada penilaian terbuka dan transparansi dari pemerintah terkait dengan penilaian SNBP ini sendiri. Nah, lalu selanjutnya itu tuh ada SNBT teman-teman. SNBT ini kayak, ya teman-teman pasti akan mengalami bagi teman-teman yang ingin masuk jalur SNBT, yaitu seleksi nasional berdasarkan tes. Jadi ini beberapa dari teman-teman kan juga pasti memprioritaskan UTBK kan teman-teman. Nah, kalau dari situs Kemdikbud itu tuh di pelaksanaan UTBK tuh 23 April dengan 3 Mei, di mana hasil pengumumannya tuh di tanggal 28 Mei tahun 2025. Nah, which is itu sebentar lagi teman-teman, 1 bulan lebih sedikit nih untuk teman-teman mempersiapkan SNBT itu sendiri. Nah, mungkin dari teman-teman nih lagi pejuang PTN di SNBT, semoga nanti bisa mendapatkan hasil yang baik. Nah, selanjutnya itu ada ujian mandiri. Nah, ujian mandiri ini ya teman-teman, itu disesuaikan dari masing-masing perguruan tinggi teman-teman. Kenapa? Karena beberapa universitas itu tuh beda ujian mandirinya. Dan itu menyesuaikan dari PTN dan juga PTS. Jadi PTN dan PTS ini jenis kampus teman-teman. Jadi ada perguruan tinggi negeri, ada juga perguruan tinggi swasta. Jadi memang ujian mandiri ini menyesuaikan dari perguruan tinggi yang teman-teman daftar gitu. Next. Oke. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah mengenal jalur-jalur masuk kuliah nih, apa saja jalur-jalur masuk kuliah. Nah, selanjutnya itu adalah apa yang harus disiapkan. Yang pertama tuh SNBP tuh tadi ada nilai raport, prestasi selama sekolah, dan juga bisa didukung sama prestasi akademik dan juga non-akademik. Nah, kalau SNBT, teman-teman, tadi yang sudah saya mention, itu tuh tesnya berdasarkan tes, karena materi tes SNBT itu terdiri dari tes potensi skolastik, itu TPS, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Informasi saya dapatkan dari website dari SNPMB. Nah, lalu tadi saya juga mention terkait dengan jalur mandiri yang disesuaikan dengan PTN dan juga PTS. Misalkan teman jalur mandiri UGM, itu tuh ada IUP, PBU, dan juga UTUL. Nah, IUP ini kalau di UGM yang intake 1 sudah pengumuman. Terus juga ada PBU. PBU ini prestasi penelusuran bibit unggul, di mana ini sebenarnya ada pembagiannya lagi teman-teman. Ada berdasarkan SMK, terus ada penyelesaian bibit unggul berprestasi, ada pembagiannya sendiri teman-teman. Lanjut, yang selanjutnya ada UTUL. Nah, UTUL ini tes juga, cuman lebih spesifik lagi karena UTUL ini bisa diikuti oleh teman-teman yang sudah memiliki nilai UTBK. Jadi UTBK ikut dulu, lalu di UTBK belum lolos. Nah, nilai yang didapat di selama UTBK itu bisa diikutkan untuk di jalur UTUL ini. Nah, kalau misalkan univ-univ yang lain itu jalur mandirinya menyesuaikan teman-teman. Jadi memang mandiri ini menyesuaikan sama jalur masuk masing-masing perguruan tinggi. Nah, selanjutnya tuh ada PTS atau PTN. Ini tuh memiliki jalur yang berbeda teman-teman.
misalkan perguruan tinggi swasta itu UMY. UMY itu kan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Itu tuh selama Desember tahun lalu itu tuh sudah ada jalur masuk melalui prestasi raport, teman-teman. Kebetulan teman saya itu di SMA lolos di prestasi raport di UMY ini, program studinya kedokteran gigi. Jadi memang PTS itu tuh startnya lebih awal kalau terkait dengan prestasi, mereka mulai lebih duluan gitu kan. Tapi memang ini tuh bukan berarti nggak ada jalur-jalur yang lain ya teman-teman, karena semuanya tuh menyesuaikan dari perguruan tinggi. Oke, next. Nah, teman-teman, gimana cara kita mempersiapkan semuanya? Tadi kan kalau misalkan SNBP itu kan udah lewat banget. Nah, 18 Maret tadi sudah pengumuman. Nah, kita akan membahas terkait dengan SNBT-nya. Gimana cara kita mempersiapkan semuanya, teman-teman? Teman-teman bisa mencari sumber belajar tambahan seperti INTEN, GO, atau bimbel lainnya. Kalau contohnya itu Private Alpha Is. Kenapa? Karena walaupun saya dari jalur SNBP, juga berjuang di SNBT, teman-teman. Karena saya menyadari bahwa belum tentu di SNBP itu adalah rezeki saya. Jadi saya bimbel juga di Alpha Is. Terus juga review yang saya dapatkan selama di Private Alpha Is itu juga bagus, teman-teman, karena mudah banget dipahami dan hingga saat ini juga saya masih terjalinlah hubungan baiknya dengan Private Alpha Is. Nah, jadi teman-teman, sumber belajar itu sebenarnya membantu kita dalam memahami lebih lanjut terkait dengan materi-materi SNBT. Mungkin beberapa teman-teman itu ya ada yang sudah mempersiapkan dari awal kelas 10 waktu SMA, ada yang sudah mempersiapkan dari kelas 11, ada yang baru mempersiapkannya selama kelas 12 ini, gitu kan. Sebenarnya itu menyesuaikan dari diri teman-teman sendiri. Jadi, memang kita tidak bisa menyamakan bahwa semua orang itu harus startnya bareng, gitu kan. Karena ada yang prioritasnya, aku mau SNBP, gitu kan. Tapi aku prioritasnya aku mau di SNBT, gitu. Ada juga yang langsung, aku mau mandiri aja lah, gitu. Karena aku nggak ngambil PTN, melainkan aku ngambil PTS. Itu juga tergantung dari diri sendiri, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya poin-poin yang di awal yang saya sampaikan terkait dengan pencapaian yang ingin kita capai, itu tuh berkaitan dengan step-step yang akan kita ambil. Karena yang saya sebutkan tadi bahwa tidak semua orang itu garis startnya tuh sama. Jadi kalau misalkan ada yang sudah mulai dari awal, terus juga ada yang baru mulai, itu tuh it's okay, nggak apa-apa. Karena dari saya pribadi juga, saya termasuk yang memiliki start yang berbeda dengan teman-teman dekat saya selama masa sekolah. Orientasi saya tuh tidak hanya SNBP, walaupun saya menyadari bahwa saya memiliki peluang di SNBP, tapi karena tidak ada penilaian resmi dari pemerintah terkait dengan SNBP, saya langsung mempersiapkan di SNBT. Kenapa? Karena itu satu langkah saya untuk mengantisipasi bahwa ketika saya tidak diterima di SNBP, saya masih memiliki peluang di SNBT gitu, teman-teman. Nah, di samping itu juga sumber-sumber belajar ini nggak hanya yang saya sebutkan, teman-teman. Teman-teman mungkin bisa mendapatkan dan menemukan sumber belajar yang lain. Di sini saya hanya menekankan bahwa sumber belajar itu membantu teman-teman untuk memahami lebih lanjut dengan materi-materi SNBT khususnya gitu. Oke, next. Nah, jadi teman-teman, yang menentukan jalan dan tujuan hidup itu adalah kita. Yang mencari jalan hidup juga kita. Jadi, jadilah orang yang bertanggung jawab atas diri sendiri dan buatlah orang lain bangga atas kehadiran kita di hidup mereka. Kerja keras yang saat ini kamu lakukan adalah pencapaian yang suatu saat akan kamu rasakan. Sebenarnya hal ini adalah salah satu kalimat memotivasi diri saya, teman-teman. Jadi, di mana saya belajar untuk bertanggung jawab atas diri sendiri, atas keputusan yang saya ambil, atas jalan hidup yang saya tekuni, yang saya pilih, itu saya berusaha untuk bertanggung jawab. Dan saya juga sedang berusaha untuk membangun kebanggaan atas kehadiran saya di hidup orang-orang di sekitar saya. Kenapa? Karena saya memiliki moto hidup, teman-teman, di mana hidup sekali hiduplah berarti. Sebagai manusia biasa yang hanya hidup sekali di dunia ini,
kita jadilah individu yang bisa memberikan manfaat dan juga keberlangsungan yang positif nih untuk lingkungan sekitar saya dan juga lingkungan teman-teman yang saat ini berada di ruang Zoom. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan mimpi-mimpi yang mungkin sekiranya bisa sedikit membantu teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kak Astria atas pemaparannya. Luar biasa ya teman-teman, ternyata informasi-informasi dari Kak Astria ini sangat memberikan kita motivasi seperti itu. Nah, baik untuk teman-teman semuanya yang kiranya ada pertanyaan mungkin bisa disiapkan terlebih dahulu, karena setelah ini kita masih ada sedikit pemaparan materi dari divisi program nih teman-teman. Oke, di sini ada Kak Zia dan Kak Raka. Halo Kak Zia, Kak Raka. Halo, halo. Oke, mungkin bisa langsung saja Kak untuk pemaparan materi divisi programnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Sebentar ya, koordinasi dulu sama Raka. Oke, siap Kak. Oke teman-teman, sekali lagi mungkin teman-teman ada banyak informasi atau banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan terutamanya kepada Kak Astria. Teman-teman bisa siapin nih pertanyaannya karena nanti setelah pemaparan divisi program akan ada sesi tanya jawab. Nah, nanti teman-teman bisa bertanya apapun yang teman-teman ingin tahu dan ingin teman-teman dengarkan dari Kak Astria nih. Oke, mungkin izin ini ya, izin okem ya, soalnya sedang tidak di tempat yang bagus. Sebelumnya terima kasih dulu terhadap teman-teman yang udah hadir, dari Menti, dari pembicara juga, ke Astri, dan Kaira sebagai moderator. Mungkin di sini akan singkat aja, aku mau ngejelasin program mentoring kita, yang mana mungkin ini jadi program unggulan dari Aspire College itu sendiri. Mungkin lanjut aja, next. Sebenarnya banyak platform lain yang menjelaskan gimana sih tips and trick masuk kuliah, menjelasin juga data-data seputar kuliah, tapi di sini kita tadi juga dijelasin juga, emang dari tujuan awalnya ingin mengedukasi teman-teman yang sekiranya memiliki keterbatasan dari guru BK-nya mungkin yang belum mendapatkan informasi lebih lanjut, dan kami selaku anak UGM dengan segala informasi yang kami punya itu ingin menyebarluaskan ke teman-teman gitu. Jadi latar belakangnya kayak gitu. Boleh lanjut ke tujuan. Tujuannya yang jelas sebenarnya yang benar-benar pengen kami gapai itu anak-anak SMA, teman-teman dari SMA yang
masih kurang mendapatkan informasi baik dari tadi jalur mandiri, karena jalur mandiri itu paling gede kemungkinan besarnya karena kuotanya paling besar dan sistemnya nggak diatur sama pemerintah, jadi lebih fleksibel lagi dari universitasnya. Terus di Aspire juga kan ada program lain yang scholarship itu lebih expert lagi untuk diajarkan materinya. Tapi di sini fokusnya adalah kita mengedukasi teman-teman baik jalur masuknya, beasiswanya, terus gimana keadaan-keadaan di beberapa kampus yang mungkin jadi tujuan anak-anak SMA sekarang gitu. Boleh lanjut? Nah, ini dia mungkin benefitnya atau manfaatnya. Pertama, ada mentor. Jadi mungkin kalian juga anak-anak SMA pernah ada BK Expo universitas lain yang ke sekolah-sekolah, tapi itu cuma satu kali pertemuan ya. Nah, sementara mentor di sini bakalan ngedampingin kalian selama masa pendaftaran kuliah, khususnya di SNBT ini, karena ya ini event yang paling besar untuk jalur masuk ke perkuliahan. Dan dengan adanya mentor, kalian yang mungkin awalnya, oh saya di jurusan ini karena keterbatasan informasi saya tahunya cuma jurusan ini aja. Dengan adanya mentor, kalian bisa nanyain kayak, ada apa aja, peluang lolosnya lebih banyak di mana. Terus mungkin nanti yang paling ini adalah kayak prodi-prodi yang baru gitu. Karena itu justru sangat-sangat apa ya, peluangnya lebih besar. Dan juga mungkin ketertarikan kalian yang awalnya, oh saya suka di hewan-hewan, tapi kalau kedokteran hewan terlalu tinggi, ternyata ada jurusan baru, prodi baru, itu teknologi veteriner, sekolah vokasinya UGM. Jadi informasi-informasi tersebut tuh bisa ditanyain ke mentor kalian. Terus yang kedua, diskusi. Tadi udah dijelasin kalau misalnya lingkungan tuh mempengaruhi, dan kami sepakat kalau misalnya kalau kita berjuang sendiri akan lebih berat. Sementara kalau misalnya kita berjuang bareng-bareng, itu ada teman yang sama-sama punya tujuan yang sama, ke misalnya pengen masuk ke top 3 PTN, dengan adanya diskusi, ngasih saran, ngasih sharing-sharing soal strategi belajar, ngasih sharing soal ini ada jalur mandiri ini yang baru dan lain-lain, itu justru membuat apa ya, lingkungan ambience-nya jadi lebih semangat juga kitanya anak-anak SMA. Dan semua pasti punya keinginan yang tinggi, tapi pasti di awal dong gitu. Jarang yang benar-benar konsisten dari SNBP, SNBT terus sampai mandiri tuh ya naik turun kan. Nah, mungkin dengan adanya teman itu lebih membuat ya capaian kita tuh tetap di atas itu. Jadinya mungkin itu yang kita ditawarkan, kita ngasih mentoring, dan kita juga ngasih wadah untuk teman-teman anak SMA di seluruh Indonesia, di beberapa provinsi itu, untuk berdiskusi, saling menyemangati, dan sharing-sharing. Lanjut. Nah, untuk mekanismenya juga mungkin udah ada di Instagram. Jadi yang pertama kalian mengisi Google Form dulu, lanjut kalian akan mendapatkan pengumuman mengenai seleksi program mentoring di grupnya nanti. Jadinya kita ada grup besar yang mengakomodir teman-teman, dan kita kasih informasi-informasi soal jalur masuk, beasiswa, dan lain. Dan juga nanti akan diseleksi untuk menjadi bagian menti terhadap mentor-mentornya. Boleh lanjut? Oke, ternyata beres. Jadi ya sekian mungkin pemaparan materi soal program mentor dari saya. Apabila mungkin nanti kalian masih kebingungan secara teoritis atau praktisnya, boleh di-chat aja di grup, karena kita udah masuk dan standby terus untuk menjawab itu pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Mungkin bisa lanjut Q&A bersama Kak Astri ya.
Terima kasih, teman-teman. Terima kasih Kak Zia atas informasi pentingnya ini seputar Aspire College. Mungkin teman-teman langsung saja kita masuk ke sesi Q&A, di mana teman-teman bisa raise hand untuk yang mau bertanya. Kita kasih 2 termin. Untuk termin pertama untuk 5 penanya. Mungkin teman-teman bisa mulai raise hand dari sekarang. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman raise hand nih Kak Astria. Mungkin mereka lagi prepare nih. Pertanyaan apa aja sih yang mau aku tanyain gitu mungkin ya Kak. Sebelum itu aku boleh nih memulai pertanyaan nih Kak Astria. Eh, Tadi kan Kak Astria dijelasin kalau Kak Astria itu jalur SNBP ya Kak. Kira-kira mungkin Kak Astria ada nggak sih tips and trik belajar Kak Astria dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 sehingga Kak Astria ini bisa lolos nih di SNBP? Oke, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Kalau terkait dengan tips and trik belajar ya selama SMA, eh, bisa dibilang tuh saya cukup aktif di masa SMA karena selain di bidang akademik itu saya juga jadi ketua OSIS di sekolah saya. Terus saya juga jadi kayak OSN gitu, dan OSN yang saya ikuti itu juga setiap tahun saya mencoba beberapa mata pelajaran yang sekiranya saya bisa kayak bahasa Indonesia, terus geografi, sosiologi, karena kebetulan saya anak IPS, jadi saya bergelunya di bidang-bidang ilmu sosial. Nah, kalau tips belajar itu tuh saya cukup sangat strict banget di bidang akademik. Jadi kalau misalkan waktu SMA tuh bisa dibilang saya jarang nongkrong, saya jarang main kayak keluar gitu, saya jarang karena orientasi saya tuh memang saya tuh kuat banget untuk bisa masuk UGM. Nah, kebetulan di SMA saya itu saya dari Riau ya, dan itu jauh banget, anak daerah, belum pernah yang masuk di UGM. Nah, pada saat ini saya menjadi orang pertama yang bisa masuk UGM dari sekolah saya. Itulah hasil kerja keras saya selama SMA, karena saya sadar bahwa sekolah saya itu tidak memiliki privilege apapun untuk bisa memasukkan saya di UGM. Oleh sebab itu saya yang berjuang untuk ikut Olimpiade, juga saya aktif di FLS 2N bidang seni tari. Saya ya hampir dibilang waktu SMA tuh saya coba semuanya, saya ikutin semuanya sampai satu persatu sertifikat saya dapetin, saya simpan gitu kan. Saya gunakan untuk bisa di nanti SNBP gitu. Alhamdulillahnya saya dapat kesempatan di SNBP. Nah, mungkin kalau tips yang kayak klik banget gitu punya, karena kalau belajar juga saya masih Gen Z pada umumnya, yaitu mood-moodan. Ya kalau lagi mood belajar saya belajar, kalau lagi nggak mood belajar saya nggak akan belajar. Nah, saya lebih menyadari bahwa saya tidak akan memaksa diri saya sendiri untuk belajar. Jadi saya akan belajar ketika saya siap, saya akan belajar ketika saya mau untuk memahami pelajaran tersebut. Karena kalau misalkan dari saya sendiri, memaksakan diri untuk belajar itu hanya mempersulit diri saya sendiri. Mengapa demikian? Karena ketika saya tidak mood atau tidak ingin belajar, tapi saya paksa, pelajarannya nggak masuk ke dalam diri saya. Kayak saya nggak paham apa yang saya pelajari, saya nggak ngerti ini saya baca apa, saya mempelajari apa tuh saya tidak ada yang masuk ke dalam otak saya. Jadi kalau misalkan saya lagi nggak mau belajar ya nggak dipaksa gitu untuk belajar gitu sih Kak. Oke, mungkin teman-teman nih bisa dicontoh nih beberapa tips and trik dari kebiasaan yang Kak Astria lakukan. Oke, di sini udah ada beberapa pertanyaan nih. Mungkin salah satunya tadi ada yang dari direct message ke Kak Astrianya langsung. Dan ada satu lagi ini penanya dari atas nama Naya. Mungkin Naya bisa langsung mengutarakan pertanyaannya.
Halo, Naya. Oh, oke. Naya ternyata tanya lewat chat nih, Kak. Mau tanya tips and trik biar keterima di PTN pilihan 1 jurusan SNBT, Kak. Mungkin Kak Astria bisa langsung menjawab. Oke, terkait dengan trik keterima di pilihan satu jurusan SNBT ya. Nah, kalau dari aku sendiri, karena kebetulan aku dari SNBP, jadi aku akan menjawab setahuan aku aja dan sebisa aku aja ya, teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Kalau tips and trik dari aku pribadi itu adalah teman-teman harus mengenali jurusan yang akan diambil. Kenapa? Karena keterima atau tidak keterimanya itu nanti akan berdampak pada jurusan yang teman-teman pilih. Dalam artian, ketika teman-teman pilih jurusan A, lalu teman berhasil keterima di pilihan 1, yaitu jurusan tersebut, itu kan pasti akan berdampak pada bagaimana kehidupan teman-teman nanti di masa perkuliahan. Kalau untuk bagaimana lulus di SNBT pilihan satunya, otomatis teman-teman harus mempersiapkan sedini mungkin persiapan yang matang untuk SNBT. Bukan hanya sekedar bimbel aja, teman-teman. Tetapi, apalah daya teman-teman mengikuti bimbel tapi tidak mendapatkan esensi di bimbel tersebut. Jadi, teman-teman ikut bimbel nih, tapi dipahami nih materinya. Kira-kira teman-teman sudah paham belum nih materinya? Nah, kalau di bimbel biasanya ada tryout gitu kan, teman-teman. Coba dievaluasi tryout 1 ke tryout 2 itu tuh selisih nilainya berapa? Dan lebih tinggi di tryout 1 atau tryout 2. Kalau sekiranya lebih tinggi di tryout 1, coba dievaluasi. Rendahnya di mana? Turunnya di mana? Terus subtes yang paling tinggi itu apa? Misalkan penalaran matematika. Oh, penalaran matematikanya nih masih ya cukup tinggi lah, tapi perlu ditingkatkan gitu. Terus bahasa Inggrisnya ternyata rendah banget. Oh, berarti harus dievaluasi di bahasa Inggrisnya. Apa yang salah nih? Apakah aku belum memahami bahasa Inggris atau gimana? Itu diperbaiki oleh depannya. Jadi, tips dari aku, teman-teman itu ikut bimbel jangan cuma sekedar ikut, belajar SNBT jangan cuma sekedar belajar, tetapi ambil esensinya. Pahami apa yang sedang teman-teman kerjakan dan apa yang sedang teman-teman lakukan. Jadi, teman-teman tuh bisa mempersiapkan kayak, oh, oke, aku ambil jurusan A karena aku sudah yakin kalau aku bisa dapat pilihan tersebut. Aku sudah belajar, aku sudah mengevaluasi kurangku di mana, dan aku sudah selalu memperbaiki kesalahan-kesalahan aku di setiap tryout. Gitu. Jadi jangan cuma sekedar ikut bimbel, ikut, tapi teman-teman tidak bertanggung jawab nih atas SNBT teman-teman sendiri. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Atrias penjelasannya. Terima kasih juga Naya atas pertanyaannya. Mungkin kalau masih ada yang mau ditanyain lagi, boleh silakan. Nah, teman-teman, oh iya Kak Astria, tadi ada yang direct message ya ke Kak Astrianya, mungkin bisa langsung dijawab saja Kak. Oke. Jadi tadi ada yang dari message ke saya, yaitu terkait dengan jalur masuk selain SNBP dan SNBT itu dibukanya kapan kalau misalkan di UGM gitu. Nah, jadi teman-teman, tadi kan saya sudah mention ya terkait dengan jalur di UGM. Itu tuh ada PBU, terus juga ada yang lain-lain segala macam kan. Nah, kalau untuk saat ini PBU itu teman-teman, sebelum masuk ke tanggal pelaksanaan, di sini aku memperkenalkan dulu ya teman-teman terkait dengan PBU itu sendiri. Jadi PBU itu ada penelusuran bibit unggul tidak mampu atau PBUTM. Terus juga penelusuran bibit unggul berprestasi yaitu PBUP. Nah, jadi seleksi mandiri di UGM itu ya terkait dengan PBU itu hingga saat ini tuh belum ada tanggal resminya. Kayak dia diadakan pada bulan apa, terus juga pada tanggal berapa tuh belum ada. Tapi kalau based on tahun lalu itu tuh di rentang pengumuman SNBP sampai pada pelaksanaan SNBT. Itu tuh PBU.
Namun apabila terdapat kesalahan, bisa teman-teman cari informasi juga di websitenya um.ugm.ac.id. Nah, kalau misalkan hasil seleksinya itu akan keluar biasanya di bulan Juli. Nah, kalau misalkan dari informasi yang saya dapat tuh di 19 Juli 2025. Nah, tapi teman-teman memang kalau ini kan bisa dibilang jalur prestasi juga kan, teman-teman. Kalau jalur prestasi itu masih sangat lebih strict mungkin daripada SNBP karena memerlukan beberapa dokumen. Oke, teman-teman, di sini saya mendapatkan informasi terkait dengan jadwal seleksi PBU, di mana pendaftaran itu dilakukan secara online itu pada tanggal 6 Mei pukul 15.00 sampai 10 Juni 2025 pukul 15.00. Nah, kalau jadwal itu tuh cantum pada kode pembayaran masing-masing yang nanti teman-teman daftarkan di websitenya um.ugm.ac.id. Nah, kalau untuk pengumumannya itu tuh ada 19 Juli 2025. Kalau untuk persyaratan kayak prosedurnya apa saja, lalu bagaimana cara mendaftarnya, teman-teman bisa di websitenya langsung karena sangat rinci banget dan sangat sudah dijelaskan sedetail mungkin. Gitu, teman-teman. Apakah menjawab? Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, ini Lanjut ada nih, yang Kak. bertanya Ada Kak, Iya, di ada direct pertanyaan lagi. message. Itu apakah tempatnya harus datang ke kampus, Kak? Kalau misalkan PBU, kalau yang saya tahu tuh tidak datang ke kampus. Biasanya tuh kalau misalkan butuh portofolio atau apa itu, saya kurang tahu ya apakah datang ke kampus atau enggak. Ada yang datang ke kampus, ada yang mengirim video gitu melalui website um.ugm.ac.id, tapi ya ini disesuaikan lagi ya dengan kebutuhan dari kampus bagaimana eh, prosedur dari pihak kampus sendiri gitu. Oke. Mungkin adalah satu lagi nih, Kak, pertanyaan di kolom chat. Izin bertanya, Kak, ada nggak, Kak, teman Kakak yang lolos SNBP, khususnya kampus top 3 dengan nilai yang tidak terlalu tinggi, kisaran 88 atau 86, tapi punya 1 sampai 3 sertifikat kuat? Kalau belum, boleh minta perspektif langsung saja menurut Kakak bagaimana? Oke, kalau terkait dengan diri saya sendiri, apakah saya memiliki teman yang lolos SNBP top 3 tapi nilainya tuh 86 gitu? Sejauh ini saya belum menemukan ya teman-teman, karena beberapa dari teman-teman saya yang melalui jalur SNBP itu juga nilainya 92, terus kayak 93, dan menggunakan sertifikat yang kuat, dan ada juga yang tidak memiliki sertifikat tapi memiliki latar belakang sekolah yang sangat bagus gitu kan. Kalau perspektif saya sendiri terkait dengan nilai-nilai tersebut, saya bukan siapa-siapa. Saya tidak tahu apakah nilai tersebut tuh diterima atau tidak diterima, itu bukan kuasa saya. Tapi kalau dari saya pribadi, mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan lebih dalam terkait dengan apa yang ingin teman dapat gitu. Karena ini adalah sebuah kesempatan, tapi kalau misalkan teman-teman memiliki mimpi yang kuat, apa salahnya untuk mencoba? Karena kalau misalnya tidak dicoba juga tidak tahu hasilnya bagaimana. Tapi kalau misalkan teman-teman ragu untuk mencoba, bisa dipertimbangkan lagi, bisa dipikirkan lagi lebih matang, atau bisa dicari alternatif dari permasalahan yang saat ini teman-teman hadapi. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Kak, atas penjelasannya dan teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin masih ada lagi teman-teman yang mau bertanya, atau mungkin jika terlintas pertanyaannya masih nanti-nanti, teman-teman bisa bertanya nih di grup. Nanti kami sampaikan langsung atau kami forward ke Kak Astri ya pastinya. Boleh gak, Kak? Oke, teman-teman, masih ditunggu nih. Siapa yang mau bertanya, boleh silakan.
Oke Kak, ini ada yang bertanya lagi dari Mahira. Kak, aku mau tanya, cara membagi waktu untuk belajar SNBT sama belajar untuk di sekolah gimana? Oke, terima kasih Mayra atas pertanyaannya. Kalau kayak dengan cara membagi waktu, gimana ya teman-teman? Karena kalau semester 6 di SMA itu kan nilainya tidak terlalu begitu dipertimbangkan, ya kan? Kalau cara membagi waktunya bagaimana? Teman-teman tuh bisa memprioritaskan SNBT untuk belajar SNBT karena untuk saat ini masanya adalah tentang bagaimana teman-teman bisa berhasil di SNBT. Jadi, sebisa mungkin prioritaskan SNBT, bagi waktunya. Ya, kalau teman-teman merasa bahwa di sekolah itu sudah kayak menuju kelulusan, tidak begitu banyak tugas, tidak begitu banyak praktek, teman-teman bisa luangkan waktunya untuk belajar SNBT. Karena sesedikit apapun waktu dalam belajar SNBT itu sangat bermanfaat, teman-teman. Gitu. Oke, terima kasih Mahira atas pertanyaannya. Semoga yang disampaikan Kak Astria bisa memotivasi Mahira nih untuk tips belajar atau membagi waktunya. Oke, teman-teman, mungkin sudah ya untuk sesi tanya jawabnya. Teman-teman sudah tidak ada yang bertanya lagi. Atau mungkin kalau malu-malu, mungkin bisa lewat grup atau disampaikan via PC juga boleh. Nah, eh, di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Astria atas pemaparan materinya dan juga pertanyaan dan jawabannya nih Kak. Mungkin sekian untuk sesi pemaparan materi dan juga tanya jawab. Saya juga berterima kasih kepada Kak Zia tadi atas pemaparan dari divisi program. Semoga apa yang sudah disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, teman-teman semua, kita sudah berada di penghujung acara, di mana yaitu penutupan. eh Namun sebelum itu, setelah ini masih ada sesi dokumentasi, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa persiapan, bisa on-cam terlebih dahulu untuk mendapatkan foto terbaik di acara pertama Aspire College ini. Nah, saya eh akhir kata untuk acara sore hari ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan pengucap dalam pengucapan dan bertutur saya. Kami selaku panitia juga mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semua dan juga kepada Kak Astria tentunya. Kami juga mohon maaf bila ada kekurangan dalam berjalannya acara ini. Saya Haira, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman mungkin bisa mulai on cam karena sesi dokumentasi akan segera dimulai. Dan juga minta tolong untuk teman-teman panitia untuk mempersiapkan dokumentasinya. Oke, teman-teman mungkin bisa segera on cam ya, karena pastinya teman-teman juga membutuhkan waktu karena kita sudah mendekati waktu berbuka kan. Jadi bisa sedikit dipercepat untuk persiapan dokumentasinya, teman-teman.
Oke, mungkin yang lain bisa on cam atau ada terkendala. Iya, sepertinya yang lain ada kendala untuk on cam. Mungkin teman-teman dari panitia dokumentasi bisa langsung saja didokumentasikan. Oh, oke teman-teman, aku izin dokumentasi ya. Boleh disiapin senyum terbaiknya mungkin. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya teman-teman. Pakai gaya bebas, mungkin ada gaya gitu nggak? Bebas aja boleh. Oke, 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman. Oke, terima kasih Kak atas dokumentasinya.